Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa sehingga pada pagi dan sore ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang Dewan Guru ini dalam rangka yaitu saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif sekolah. Selanjutnya saya tidak dengan saya, marilah sama-sama kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat di hari ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di sini langsung saja saya mulai. Di sini saya akan melakukan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Kemudian untuk selanjutnya, marilah kita mengawali kegiatan kita ini dengan berdoa beberapa menit sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Oke, baik. Selanjutnya untuk menambah semangat kita, kayaknya tadi sudah banyak tadi kan ada dari kepala sekolah. Jadi untuk menambah semangat kita saya akan melakukan ice breaking. Ice breaking ini saya mau buat senang otak, kan, biar otak kita lancar. Jadi nanti kita ikuti gerakan saya, jangan malah fokus di sana. Kalau ikut yang di sana nanti terlalu ribet. Jadi ikuti saya, kita butuh musiknya aja dari sini. Sama-sama ya Ibu, Bapak ikuti saya. Tangannya, centek. Oke, yang sebelahnya jempol. Bisa? Centek dan jempol. Kita tukar. Bisa? Satu jempol, satu centek. Tukar lagi. Diputar. Putar, Bu. Jangan jempol sama jempol ya, jempol sama centek. Putar. Kayak mana kalian nih? Ganti, sekarang
Enggak, Suwadi Suryadi enggak. Nah, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk serta air yang cukup, membasmi hama dan sebagainya. Itulah tadi mengibaratkannya Bapak Ki Hajar Dewantara tentang sekolah. Kemudian dari uraian di atas kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah untuk bercocok tanam. Untuk itu guru harus mengusahakan sekolah yang aman, menyenangkan, serta melindungi murid-murid. Dengan demikian karakter murid dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita di sini peran guru itu anak-anak tadi ibaratkannya ladang, ya kan? Jadi kita lah bagaimana ladang itu tadi ketika kita tanam, tanaman itu jadi subur, ya kan? Sesuai harapan kita, buahnya banyak. Seperti itu tadilah anak didik kita, bagaimana dia bisa cerdas, ya kan? Memiliki karakter, berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini kita masuk ke budaya positif. Nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah salah satu budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Dan budaya positif itu bisa dimulai dari diri kita. Bagaimana kita menciptakan budaya positif supaya murid-murid kita nyaman, merasa nyaman di sekolah. Dianya itu nggak malas ke sekolah, pengennya udah pulang sekolah. Kapan sih sekolah lagi? Besok pengen sekolah gitu. Dengan kita menciptakan budaya-budaya positif, ya. Jadi kita sebagai guru harus menciptakan yang namanya budaya positif di sekolah. Kemudian konsep dari inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Ada dia disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah nanti yang akan kita bahas di dalam budaya positif atau diseminasi yang saya lakukan ini. Dan yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensiasi, terutama dalam IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Kita ini harus menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, mungkin kita sudah sama-sama tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Bahkan kita, saya perhatikan kita sebagai wali kelas, ya kan, itu sering menyanyikan yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa kan Bapak Ibu? Ya, yang pertama beriman dan bertakwa. Itu ada nyanyinya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Jadi bukan saya menyanyikan anak. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu adalah salah satu pelajaran. Mana? Oh iya, ini kita kebetulan untuk yang kurikulum Merdeka. Kalau yang kurikulum 2013 mungkin belum, kan? Jadi saya nggak berlaku lagi sini. Bisa juga Pak, berlaku Pak. Ini karena kita namanya guru kan harus guru harus tetap berguru. Itulah Pak yang benar. Saya masih boleh diskusi. Iya Pak. Boleh lah Pak. Kemudian miskonsepsi teori kontrol. Udah, yang pertama ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sebenarnya miskonsepsi, salah persepsi ya. Kita nggak ada guru mengontrol murid, itu tidak ada. Dan bagaimana kita sebagai guru, bagaimana kita harus berpihak pada murid. Itu yang sebenarnya, guru itu berpihak pada murid. Bukan guru yang mengontrol murid, tapi kita harus berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat zaman, ya kan? Ada siswa ini, kayak
tadi tuh persemaian bibit tadi yang diumpamakan Ki Hajar Dewantara, ya kan Bapak Ibu, bahwa bagaimana kita menanam benih-benih tadi sesuai, kan beda kita kan nanam pohon kelapa sama nanam padi kan beda pasti kan cara penanamannya. Kalau kelapa kan harus di dataran, kalau sementara padi harus di sawah. Sama lah kayak anak tadi. Jadi anak tadi itu berbeda-beda cara belajarnya sesuai dengan kodratnya, dengan kemampuannya. Gitu. Jadi itu tadi, inilah salah satu ada 4 miskonsepsi yang harus kita perbaiki di sini. Kemudian selanjutnya ada disiplin. Jadi disiplin ini berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Oke, jadi ada nilai-nilai kebajikan di sini. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ada 3 di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama dia profil pelajar Pancasila, itu tadi sudah saya sebutkan tadi yang di awal. Kemudian ada IBO Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, keinginan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu salah satu dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada yang terakhir yaitu keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan, itulah yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar. Ya, jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan dan kesenangan. Jadi setiap anak itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, sama-sama kita perhatikan video ini. Memang dia bertanggung jawab. Iya, maksudnya kan. Ada di dalamnya. Oke, ini ada video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sama-sama kita perhatikan bagaimana kebutuhan dasar manusia. Ibu dan bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara. Misalnya nggak tahu yang disampaikan sama rehabilitasi ya. Kita ambil contoh Ada. seorang dalam hakikatnya Bersama Pak, nggak tahu nama berapa. yang bernama Rahim misalnya. Hanya dapat beruntung Ya biasanya orang itu ya. diharap tanaman padi berpupuk dan air, membasuh ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman Semalam itu. dan lain sebagainya. Iya kan. Kebutuhan apa yang betul yang mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif Ya udah nanti pada dia hakikatnya guru tersebut tidak
seorang petani memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika melihat kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar takwa. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon sebagai kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka berantakan? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, lalu kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Lalu kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Si ini kan Pak Lain seperti teman kerja dan kelompok di mana kita setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompok. Bahkan murid yang memberikan kalimat pun berdasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita sesuai dengan program. Karena setiap murid adalah murid yang memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan berbagi pengalaman emosi satu sama lain. soalnya ini kalau nggak dia emang masuk ke Biasanya mereka belajar sama kita pada gurunya. Mereka juga suka belajar dengan kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan
kebebasan, kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan pendapat mereka dan mempercayai diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baik. Pembelajaran di metode yang mengajarkan lain juga akan membuat murid tentang kebebasan. Pembelajaran yang berinisiasi dengan guru menyediakan beberapa jenis tugas sesuai dengan mereka. Sangat baik mengajarkan murid sesuai dengan ada batasannya. Itu kemenangan enggak? Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan hidup selamat. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Rasa menghubungkan kebutuhan antara kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang mudah. Selain itu, jangan terlalu dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Kalau kita di sini kan Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan berarti kasih memang kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan kekuasaan. berarti diserah sebelum es. Setiap murid memiliki kebutuhan kekuasaan. Dari terakhir, Mendingin kan? Serah itu mendingin. bisa membuat dampak dan pengaruh memiliki rasa empati. Maka sebaiknya diberi kesempatan untuk memutuskan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Bahkan sukai. Pada murid yang telah melihat usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupan tersendiri. Karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar kekuasaan yang tinggi Tadi biasanya pas selalu lagi ingin latihan menjadi bukan pemimpin. waktu di sekarang. Kamu belum lihat? Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kediskusiasan murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan Itu berapa tadi? tidak bertindakan. Kepotong lah tadi, memonya penuh. Aku hapus lagi. Udah ada 20 menitan juga. Bisa digabung bener. Diedit lah. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ada tadi yang bertahan hidup itu salah satunya ada dia makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi ini harus kita perhatikan juga, gitu. Bukan berarti kita memenuhinya di sekolah. Gitu. Artinya kadang nanti anak-anak ini kan datang ke sekolah itu lemas, kita atau dia ngantuk, gitu ya kan?
yang di sana terasing, ya. Sementara dia kan juga butuh diperhatikan, dia juga butuh yang namanya kebutuhan dasar. Jadi kita harus memperhatikan semua siswa-siswa kita, bukan hanya fokus sama yang pinter atau fokus sama yang bodoh, atau yang bodoh kita mampus lolos itu anggap nggak ada ya, nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah itu tadi, jadi dia itu merasa disayang, murid-murid kita di kelas nggak kita sepelekan gitu. Jadi kita harus perhatian, lebih perhatian, sama kayak dibilang Ibu Kapsek tadi, kita itu kalau bisa juga bisa harus sebagai teman. Bukan ya Pak Tolha. Jadi di sini ada kebebasan tadi yaitu dia mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal-hal baru. Jadi dia tuh punya pilihan sama kayak pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi anak itu ada yang mampu dianya dengan Einstein atau dia harus dengan metode dia pembelajaran. Ada dia yang membaca harus dengan kayak buku-buku komik, ada bacaannya, ada gambar dia baru paham gitu. Jadi itu tadi dia sesuai dengan minat dianya. Disitulah dia maksudnya tadi. Bukan kita beri bebas kau suka itu ngapain, bukan seperti itu ya. Jadi kita tetap seorang guru itu adalah menuntun murid kita gitu, bukan menuntut. Oh harus jadi seperti ini, bukan. Tapi kita harus menuntut murid-murid itu sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan keinginannya. Kita tuntun dia. Contoh dianya sukanya musik. Kalau zaman dulu kita lain ya kan. Zaman dulu kalau anak nggak suka matematika, dia sukanya nyanyi. Kita leskan matematika biar pandai matematika. Sebenarnya salah. Kalau dia sukanya musik, ya kita buat bakatnya tadi kita latih terus biar dianya mampu di bidang itu gitu. Bukan. Ada kita begitu kalau kita soal ada dapat itu anak yang mempelajari apa? Kadang-kadang di sekolah. Sebenarnya itu yang salah ini Bapak, ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita ini harus sesuai tadi yang saya bilang, ada anak yang belajar pahamnya dengan ini. Dan soal itu sebenarnya dalam satu lokal itu soal itu tidak bisa sama. Kita harus memetakan siswa. Kalau pembelajaran berdiferensiasi kita memetakan siswa. Ada siswa yang kumpulan yang dia sudah bisa membaca, ya kan? Atau dianya atau kumpulan yang dia masih bodoh lah kita bilang, bacanya belum pandai gitu. Ada yang kemampuannya dia sedang, ada yang kemampuannya dia udah tinggi. Kemampuan diri tinggi itu artinya dia sudah bisa membuat kesimpulan dari semua materi yang kita buat itu ada ya. Jadi kita kelompokkan mulai dari yang rendah, sedang sampai yang tinggi. Jadi tugas dari yang rendah, sedang, dan tinggi kita ini berbeda-beda Pak, nggak kita samakan. Contoh kita tentang belajar tentang sistem pencernaan, udah? Sistem pencernaan manusia, pelajaran MIPAS ya kan. Jadi si anak yang rendah tadi, dia tahu aja apa itu pencernaan, udah syukur, berarti dia udah mampu. Kalau yang sedang tadi, kita sudah bisa dia cerita buat gambar sistem pencernaan apa-apa aja bagiannya lagi. Tapi kalau yang sama tinggi, kita buat lagi dia suruh dia buat kesimpulannya, kita buat lebih tinggi dia soalnya. Tapi tujuan dari pembelajaran itu tadi sama. Jadi dia sudah paham dari sistem pencernaan manusia. Itulah dia pembelajaran berdiferensiasi. Jadi satu kelas itu soalnya nggak sama, sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maksud saya kan ini mulai sikap tidak menghargai anak. Jadi kalau salah anak kita marah. Tidak boleh kan? Marah tuh. Marah. Itu nanti di sini ada yang namanya Banyak nggak mau. ya. Ada di sini Pak, nanti kita bahas ada yang namanya posisi kontrol. Posisi kontrol suara. Iya, jadi dia memang ini sifat begitu tadi menuntun, bukan menuntut. Kita tuntut anak itu tadi sesuai dengan kodratnya, bukan kita menuntut kau harus seperti ini. Kita lanjutkan. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Di sini untuk menghindari keyakinan atau hukuman, ada dia namanya motivasi intrinsik, yaitu untuk mendapat imbalan penghargaan pada orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai, itu namanya juga motivasi. Jadi kadang anak-anak ini ada motivasi. Contoh, ya kan, sederhana aja, ada rewardnya gitu. Kalian, anak-anak biasa gitu kan Pak, kalau kita kasih tugas, ya kan, dikerjakan, anak-anak kadang ada yang kerjakan, ada yang enggak. Tapi ketika kita kasih reward, kalian nanti sederhana aja, kalau bisa Bapak kasih pulpen atau Ibu kasih pulpen, pasti anak itu semangat, pengen berlomba untuk mendapatkan si pulpen tadi.
Ya, Satu jam. restitusi kita sama-sama ya. Seperti sebelum tadi ada restitusi. Videonya. Iya, kita perhatikan biar kita sama-sama lima posisi kamu. Berarti kalau ambil konsekuensi Konsekuensi tadi apa namanya? Akibat dari yang kedua. Salam bahagia ibu dan bapak kalau terlibat kesepakatan dalam penerapan disiplin tersebut restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah posisi kontrol. termasuk konsekuensi. Iya Pak, ini kita perhatikan ya. Untuk posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pemilik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Wilson dan contoh penerapannya. Dia harus kontrol kita. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu selama ini berada di posisi yang mana? dan 5. Posisi manajer. Dan bisa melihat di sini Untuk Ibu menentukan harus posisi sudah pada tersebut, posisi manajer. mari kita saksikan kasus kemarin dari pelanggan hadir 20 menit di sekolah dan melihat Bila ada bagaimana siswa yang posisi mau kontrol penelitian terhadap dalam sekolah, menghadapi bisa masalah hadir. tersebut. Kalau dia ngomong kayak gini ya, dengan kasus yang sama nih ya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket. 2 kali. kenapa saya harus pilih 18 Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, memuja-muji, menyakiti, dan membunuh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Tidak terdapat perubahan. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid yang akan mendapatkan pernikahan dunia. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Naren? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin yang susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang bertemu bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa melunak kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Ibu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu
males sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi kedua kuasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung mundur. Namun kadang-kadang Kamu dulu kan? Kamu dulu kan? Iya. Merasa tidak berharga dan tidak sambil menghadapi pekerjaan. Ketika guru mengambil sesuatu Macam Korea di mukanya. akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan Kasih ini dulu kirim pasti. Iya, tenang nggak mau kos. Ini Pak. Wah, sudah berapa ini nak? Berapa bahagia saya. Iya Bu, habis ibu saya yang mengenalkan saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya mau malu tadi. Jadi tidak bisa kencang, tetap kencang jadi. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah saya masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam aksi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar bergerak untuk menjaga suasana tetap santai. Guru akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari guru kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga nilai waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat Ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas kerjakan tugas tambahan di pertukaran hari ya. Baik Bu. Posisi penonton mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang penonton menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nanti masing-masing guru baru tahu posisinya. Iya, benar juga. Aku udah 2 tahun kali aku tahu mana. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya tidak tentang alam saya Bu. Baik, kalau melakukan pengalaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Karena saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan ibu Maria. Kira-kira akan mulai sealaman kapan kemarin? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan secara alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih bersama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya, lalu akan lebih tulus memberikan pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Gak bisa banget deh. Ya, jadi Enggak Bapak Ibu, juga tadi ini. kita sudah menyaksikan 5 video dari kasus yang sama, yaitu tadi Naren terlambat ke sekolah 20 menit. Ada tadi yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Mana kira-kira yang sering Bapak Ibu lakukan? Posisi mana? Satu penghukum, iya, masih banyak penghukum. Tapi Bapak Ibu, itu tidak disarankan ya, posisi penghukum itu tidak disarankan. Tapi kalau yang lain itu masih bisa disarankan, dan paling disarankan itu tadi adalah posisi manajer. Mungkin tadi Pak Tolha bilang gini, itu kalau anak-anak kita buat kayak gitu, nggak dijawabnya itu, mungkin gitu ya kan? Jadi ini sebenarnya bagaimana cara kita membuat anak-anak itu bisa menjawab. Kayak tadi keyakinan. Jadi kita ini sebagai wali kelas terutama di sekolah itu, di kelas kita harus sudah buat keyakinan kelas namanya, atau kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan sebelum atau itu di awal-awal semester itu kita buat kesepakatan kelas yang disepakati sama-sama, yang diyakini sama-sama. Ya, jadi contoh gini, kita bilang sama anak-anak, kira-kira kalian pengen kelas kita yang seperti apa? Jadi kita tanya pimpinan mereka. Kayak kemarin saya pernah buat, mereka bilangnya gini, Bu, saya pengen kelas yang bersih. Bu, saya pengen laki-lakinya gak gerai-gerai. Bu, tugasnya lah Bu, dikerjakan tepat waktu, enak aja. Nah, sorry itu ada yang kerjakan di sekolah, ada yang nyontek. Jadi mereka itu buat keyakinan mereka, keinginan mereka pengen kelas yang seperti apa. Ya, dari keinginan mereka tadi kita buat kesepakatan, kita buat keyakinan. Oh, kalau kalian nggak pengen kelasnya kotor, berarti kita pengen buatnya apa? Apa kita buat keyakinan kita? Buat keyakinan kelas selalu bersih. Kemudian semangat biar kita disiplin, datang tepat waktu. Ya. Kemudian apalagi kita buat itu tadi keyakinan tadi. Jadi kalau sudah dibuat keyakinan, kita tanya, ini keyakinan siapa yang buat? Kami Bu. Tanggung jawab siapa? Berarti kan tanggung jawab mereka. Jadi kalau ini yang terjadi, apa nanti konsekuensinya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kami Bu. Jadi orang itu sudah tahu konsekuensinya. Ya, makanya tadi ditanya, keyakinan mana yang kalian langgar? Karena di awal tadi mereka sudah buat yang namanya keyakinan. Tapi kalau nggak ada kita buat, kita tanya gitu ya itu apa? Kalau baru cuma pernah keyakinan yang mana? Ya nggak mudah gitu. Artinya di awal sudah kita buat yang namanya keyakinan. Tapi tadi kan contoh, kelasnya kotor, saya marah ya kan? Ini kenapa kelasnya kotor? Keyakinan mana yang dilanggar? Ya Bu, kelas harus tetap bersih. Nah, kan mereka tahu jawabnya karena sudah dibuat yang namanya keyakinan kelas. Seperti itu ya Pak. Jadi kita memang harus sudah buat keyakinan di awal. Jadi dan disepakati sama-sama.
kelasnya baru ditandatangani sama-sama, artinya itu tanggung jawab bersama. Jadi, iya loh Pak, namanya ini pindah kelas kan kelas itu tidak bersama-sama. Jadi itu nggak berdasarkan tiket. Enggak Bu, itu beda lagi tiket kelas sama keyakinan kelas itu beda. Beda, keyakinan kelas itu itulah yang mereka yakini dan itu kemauan mereka. Pertama pertanyaan pemantiknya kalian pengen kelas yang seperti apa? Nah seperti itu. Kelasnya bersih Bu, belajarnya menyenangkan Bu. Ya udah berarti kalau belajar menyenangkan itu kan tanggung jawabnya dari guru bagaimana membuat pembelajaran itu yang menyenangkan. Tapi kalau datang tepat waktu itu tanggung jawab siapa? Ya siswa datang tepat waktu. Kalau nggak datang harus ada konsekuensinya. Jadi itu memang sudah kita sepakati bersama oleh siswa. Paham ya Pak sampai di sini? Jadi kalau tadi soalnya dia aja pasti Pak menjawab. Kemarin kan atau kita ingatkan kemarin kan kita sudah berkeyakinan kelas. Masih ingat? Masih ingat? Dan kita cara nada bicara kita juga jangan ngegas-ngegas. Kalau kita ngegas, yakin anak pun udah ketakutan kali ngomong. Kan kemarin kita buatnya kayak ada berkawan, ya kan, ada lembut. Jadi anak-anak itu merasa kalau ngomong sama kita itu nyaman. Oke, jadi di situ tadi dari semua posisi kontrol yang disarankan adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer yang sangat disarankan. Tapi kita juga lihat kondisinya, ya kan. Kadang ada yang nggak bisa dibilangin. Mungkin kalau kita dengan posisi sebagai teman dia lebih dekat. Tapi tadi konsekuensinya mungkin nanti dia hanya akan dekat atau dia akan nggak patuh hanya sama guru-guru tertentu aja. Saya pernah terapkan itu Pak. Tapi dalam hal ini apa kita hanya bisa memilih satu? Enggak Pak, kita boleh tapi tidak disarankan menghukum. Itu aja Pak. Mulainya boleh tapi jangan kita buat posisi. Gantian Ya, mati. kolaborasi lah. Iya, Posisi sebagai teman itu bagus. Bagus juga. Makanya itu tadi dilihat kondisinya, lihat situasinya. Kalau posisi sebagai manajer, siapa yang mau jadi manajer? Iya. Tapi kan kita tadi tekan kondisinya kita juga harus paham dari Manajer itu manajer apa? Ini nilai. Manajer PTPN. manajer PTPN enggak ya, beda ya Pak. Posisi manajer sebagai guru ya Pak. Jadi artinya kan nggak hanya satu kan? Iya. Boleh kita ambil posisi yang lain kan? Iya boleh Pak. Boleh. Tapi itu tadi yang tidak disarankan adalah posisi penghukum. Kenapa tidak disarankan? Karena itu tadi mungkin Bapak Ibu pernah jadi murid saya yakin ya. Pasti sampai sekarang pernah ada guru yang mungkin Bapak Ibu pernah ada guru yang nggak disuka. Yongsi. Nah, kita menjadi murid saya pernah seperti itu Bapak Ibu, ya kan? Saya pernah dia nggak tanya apa kesalahan saya, tiba-tiba dia udah marah-marah aja dan marah-marahnya dengan orang banyak, kan kita malu gitu. Jadi sampai sekarang nengok gurunya itu saya nggak suka, gitu. Jadi teringat gitu. Artinya apa? Memang mungkin kita jadi apa namanya? Suka. Jadi waktu dia polisi itu marah-marah endingnya? Nah, Endingnya? ya intinya yang udah marah dilepas gitu. Artinya kan Biasanya gini. kan kalau marah-marah endingnya kan selamat ulang tahun. Ini apa? Ini marah jadi memang kita seperti itu dianya. Jadi kita harus tahu lah melihat situasi dan kondisi. Karena pasti semua kita di sini punya guru yang kita sukai, punya guru yang tidak kita sukai. Jadi karena kita sudah pernah pengalaman, jadilah kita guru yang selalu disukai siswa. Bagaimana kita itu selalu dirindukan, ketika kita nggak hadir kita ditunggu-tunggu, ya kan? Mana ini lucu, mana gitu ya kan? Kok nggak datang lucu kemana ya? Jadi Pas olahraga, mana Pak kamu olahraga? itulah makanya itu. Bisa olahraga tiap hari. Gak ada guru pun mau olahraga gitu. Guru favorit lah. Pokoknya guru olahraga, guru favorit keluar terus ya kan? Oke, sekarang ini tadi posisi manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan serta berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita itu mengarahkan supaya dia itu bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri. Bukan kita yang ini, kok nanti gini ya, jangan suruh dia. Cuma caranya biar gak ketinggalan lagi. Caranya itu tadi, ya Bu, aku bangunnya lebih cepat, kan seperti itu. Kita buat pertanyaan pemantik supaya dia itu tahu kesalahannya dan bagaimana memperbaiki. Kemudian terakhir, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang mendapatkan pada identitas berhasil. Oke? Kita selanjutnya ini keyakinan kelas. Itulah tadi mungkin sudah saya singgung tadi sedikit ya kan.
keyakinan kelas kita lewatkan saja. Ini artinya tadi sama ya, kita buat keyakinan kesepakatan bersama oleh seluruh ya siswa. Jadi itu kita leskan karena tadi sudah saya bahas sekaligus. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi namanya. Di sini guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah melalui 3 tahapan. Kenapa dibilang segitiga restitusi? Karena dia melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itulah tadi keyakinan kelas. Kemudian untuk mengembalikan murid ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Ini dia adalah segitiga restitusi. Kenapa dibuat segitiga ini dia? Segitiga restitusi dia menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah di sini kita ada kasus lagi video tentang segitiga restitusi. Kalau mungkin penerapannya masih bingung nih kan kita buat. Salam berbahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Dyson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya akan tindak lanjut. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Siang mana yang kita bicara? Kenapa hadir ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang
Coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, Ya, saya bisa lebih proaktif dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia untuk menjadi masalah ini tidak? Bersedia Pak. SD-nya pinter mau Kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Tapi coba Iya. lihat Pak. Itu Menurut kan kamu, dia dengan metode bagaimana bertanya rasanya berarti menjadi kan orang Pak. seperti itu? Udah bertanya terus menyadarkan siswa dia paham nggak sama kesalahan. Baiklah, Tapi kita kalau coba gitu, nanti siswa juga. yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki Buat masalah ini. sadar sih. Buat sadar enggak? Oh iya, belum tentu Pak. Apalagi SD. Saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru Istilahnya dia buat salah tapi dia sadar. Pak dia lakukan. menerapkan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Itu pun Pak mungkin untuk sekolah-sekolah yang memang Pada sisi peraturan sekolahnya udah bagus. berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan Atau kalau di Pak kalau di sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas lambat ke identitas sukses. Murid yang sering bertindak laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identifikasi gagal. iya Jika kita mengikutinya, salah ya. maka Apalagi itu posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menonjolkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sebuah perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1.
sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam berbahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, baik, Bapak Ibu tadi itu ada permasalahan ya kan, kesel ini kan, dia sebel karena dituduh memfitnah. Jadi itulah tadi salah satu bagaimana kita membuat yang namanya segitiga restitusi. Atau contoh sederhana, ketika mungkin murid kita kan tadi sudah berkeyakinan kelas, ya kan? Atau jangan ada murid yang tidur di kelas. Ini contoh, mungkin kita pernah menjumpai murid kita itu tidur di kelas. Jadi segitiga restitusi ini kita tidak boleh melakukannya di depan orang banyak ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh menanyakan, menegurkannya itu di depan orang banyak. Tapi kita panggil dia pribadi. Ya, kita panggil dia pribadi di ruangan yang sunyi, kita panggil dan kita tanya supaya dia tidak malu. Ya, kemudian kita nanyanya juga itu tadi, jangan ngegas-ngegas, santai. Dan bagaimana yang pertama itu tadi kan menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu suasananya. Kan suasana ketika dipanggil. Dan kita tanya, contoh Maya ini ya kan. Maya tahu nggak kenapa itu panggil kembali? Nah, kayak gitu kita, ya kan? Tahu. Pas dia kalau dia nggak tahu kan, nggak tahu Bu, gitu kan. Tadi apa yang Maya lakukan di kelas? Baru kan dia tahu kan? Contoh Bu. Dia bilang, oh saya tadi tidur, ya kan? Saya tadi tidur. Jadi kita stabilkan dulu posisinya tadi. Tahu nggak Maya kalau tidur itu salah, gitu kan? Atau kita bilang gini, iya tidur di kelas. Saya tahu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Jadi itu kita buat seperti itu biar anak itu tadi jadi santai ngomong sama kita bahwa setiap manusia pasti pernah buat kesalahan. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan? Itu tadi lah validasi tindakan yang salah. Gimana tadi yang salah? Ya kan? Itu tidur di kelas tadi kan nggak boleh, itu salah. Kemudian keyakinan kita tanya, mau nggak keyakinan mana yang sedang Maya langgar? Itu tadi Bu, saya tidur di kelas, dan keyakinan kita nggak boleh tidur dalam kelas seperti itu. Lalu pertanyaan pematiknya gimana? Jadi gimana caranya supaya Maya tidak tidur di kelas? Gitu. Jadi kan itu ada tahapannya. Jadi kita tidak langsung marah-marahi si anak, terutama jangan marahi anak itu di depan orang banyak. Nanti dia akan malu dan itu tadi bisa justru membuat anak itu tidak suka sama kita. Oke, kita next. Mungkin ini aja kan dari saya. Sudah ada 3 tadi video yang kita sama-sama kita lihat. Semoga kita di sini Bapak Ibu guru menjadi guru-guru hebat
menjadi guru yang bisa menuntun siswa-siswa kita sesuai kodratnya, dan menjadi guru yang lebih sabar, dan pastinya bisa menjadi guru dalam posisi manajer. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan apabila selama penyampaian tadi ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya. Saya mohon izin dan maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semangat. Oke, halo. Oke, masih pada semangat rupanya. Baik anak-anak, hari ini ibu mau kita membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Jadi kalau di sekolah kita kan sudah ada yang namanya peraturan. Peraturan di sekolah itu kan kita sekolah kita punya peraturan kan? Punya. Salah satunya adalah datangnya tidak terlambat, ya kan? Atau disiplin, ya kan? Itu salah satu peraturan yang ada di sekolah. Tetapi ibu di sini membuat keyakinan kelas. Ini kan kelas kita kan kelas 4 nih, ya kan? Pasti kalian punya angan-angan pengen kelas yang seperti apa supaya belajar kalian nyaman, benar? Ya, benar. Jadi di sini sebelum kita buat keyakinan kelas, ibu pengen kalian tuliskan dulu kelas impian kalian. Kalian itu pengen kelas yang seperti apa? Oke? Bisa? Nah, nanti tulis di sini di kertas yang ibu kasih, kemudian nanti dilengketkan di tempat keyakinan, di tempat impian kelas kalian. Oke? Bisa? Oke. Di sini akan ibu bagi kertasnya ya. Nih, nanti tulis keyakinan apa yang kalian inginkan. Ini ibu kasih satu orang satu, oke? Ditulis kelas impian kalian. Kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Nanti ditulis di sini, oke? Langsung ditulis. Dan langsung ditulis kelas impian kalian. Nanti kalau sudah selesai, tulis di sini. Oke, baik, sudah selesai? Sudah. Berarti semua sudah punya keyakinan, sudah punya kelas yang diimpikan kan? Sudah semua kan? Oke, sekarang kalau sudah ditulis kelas yang diimpikan, silahkan lengketkan di sini kelas diimpikan. Yang lengket ya. Gimana sih nyampainya? Yang tinggi-tinggi, yang tinggi-tinggi. Jangan di sini. Di sini, di situ, di bawah-bawah situ. Nah, juga. Oke, silakan kembali. Sudah? Iya, kalian sudah punya anak. Jadi kan tadi kalian sudah membuat kelas yang kalian impikan. Di sini ada beberapa tulisannya kan dari hasil kalian yang kelas yang kalian impikan. Dari kelas yang kalian impikan tadilah kita akan membuat suatu keyakinan kelas, ya kan? Ini kan impian kalian kan? Kalian pengen kelas seperti ini kan yang kalian buat kan? Maka kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas dari kelas impian. Berarti ini adalah kesepakatan kita bersama, ya kan? Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kita bersama. Kalau sudah kita sepakati, berarti nanti harus kita laksanakan. Ya kan? Benar? Benar. Oke, yang pertama ini kita tulis dulu, kita lihat nih. Ada di sini tidak ketinggalan, ya kan? Datang ke sekolah tidak ketinggalan.
Iya. Kita berarti menjaga kebersihan kelas. Kemudian di sini, ini dianya tertib, tidak ribut, ya kan? Berarti apa nih kita buat sepakatannya? Kalau tertib tidak ribut apa nih? Apa? Tidak membuat keributan saat belajar, ya kan? Berarti yang ketiga dianya tidak membuat keributan saat belajar. Yang keempat, tidak gaduh. Oh, ada juga gaduh. Aku nggak gaduh, nggak berantem, ya kan? Dan kemudian kalau apa ini kita buat berarti saling menghargai teman, saling menghargai Pegelah. Udah? Ini PR dikerjakan, tugas harus dikerjakan. Nah, kalau ini berarti apa namanya? Iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti yang kelima kita buat yang namanya mengerjakan tugas tepat waktu. Udah? Ini ada disiplin. Ya kan? Berarti apa kita buat? Disiplin. Kemudian mengerjakan tugas sendiri. Ini bersih, tertib, bersih. Berarti udah sama. Berarti inilah. Hah? Warna tujuhnya, iya. Berarti inilah keyakinan kelas. Sepakat ini keyakinan kelas kita? Sepakat? Apa setuju? Iya, berarti ini sepakat ya. Karena ini adalah kelas impian kalian. Berarti nanti kita harus masuk kelas tepat waktu, nggak boleh ada yang terlambat ya. Kemudian menjaga kebersihan, tidak boleh ada kotoran. Kemudian tidak membuat keributan, berarti tidak boleh ribut. Saling menghargai teman, berarti nggak boleh ejek-ejekan ya. Ya habis, ya boleh ejek orang tua lagi ya habis. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, berarti kalau ada tugas langsung dikerjakan. Kalau PR dikerjakannya di mana? Di rumah. Kemudian disiplin, ya kan? Harus disiplin semuanya, dari cara berbusananya, ya kan? Kemudian mandiri itu harus contekan kan? Kemudian yang terakhir kreatif, kalau nanti disuruh gambar harus kreatif, ya kan? Kemudian kalau disuruh kerjakan tugas juga harus kreatif. Oke, dari keyakinan kelas ini semua tanya, masuk kelas tepat waktu itu tanggung jawabnya siapa? Kalian, ya kan? Tanggung jawab kalian kan? Iya. Kalau menjaga kebersihan tanggung jawab siapa? Siapa? Semua? Semuanya, termasuk ibu juga, ya kan? Nanti kalau ada yang nggak kotor, berarti ibu nanti bertanggung jawab. Kalau tidak membuat keributan saat belajar, tanggung jawab siapa? Iya, sama-sama ya kan? Iya, pinter. Kalau saling menghargai teman? Iya, kalian. Berarti semua tanggung jawab kalian kan? Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, tanggung jawab? Iya. Disiplin tanggung jawabnya siapa? Iya. Mandiri tanggung jawab siapa? Kreatif tanggung jawab siapa? Iya. Berarti ini adalah tanggung jawab kalian. Kalau tidak ada ibu, kalian harus tetap bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang telah kalian buat. Oke, sepakat? Sepakat. Ini keyakinan kalian kelas kalian kan? Ya, kalau sudah sepakat, oke, kita 2 orang, 3 orang dulu menyepakati struktur kelasnya. Ketua kelas ini, tanda tangan di sini. Iya, tanda tangan ini dulu. Ini kan kesepakatan bersama, tanda tangan dulu sini. Tanda tangan. Ya, kita sahkan dulu, nanti kita sahkan di kelas ya. Oke, lanjut. Buat ibu wakil ketua kelas, tanda tangan di sini. Ya, bendaharanya mana? Bendahara.